Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akrom Hizbul Latif dan saya sendiri Karlina. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan intelek sosial dan bahasa 3. Nah, perkembangan kecerdasan bahasa. Definisinya yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kecerdasan dalam mengelola kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kecerdasan linguistik ini meliputi kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, intonasi dari kata yang diucapkan. Cara menstimulasi kecerdasan bahasa anak. Yang pertama yaitu dengan metode bercakap-cakap. Nah, berkembang menjadi suatu dialog dikarenakan melibatkan 2 orang atau lebih ya. Nah, manfaat ini diperoleh dari percakapan sebagai berikut, yaitu meningkatkan keberanian anak untuk berbicara. Yang kedua itu bisa melatih kemampuan anak untuk mendengarkan pembicaraan. Yang ketiga, membangun konsep diri yang positif, dan yang keempat, memperluas pengetahuan anak ya. Yang B itu metode bercerita. Kita bisa bercerita. Bercerita itu merupakan salah satu cara bertutur dan menyampaikan cerita. Nah, memberikan penjelasannya itu secara lisan. Nah, bercerita juga merupakan bentuk-bentuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti bercerita tentang dongeng, tentang cerita rakyat. Baik, yang ketiga itu metode bernyanyi. Nah, dengan ini kita itu bernyanyi memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bernyanyi dapat menyenangkan anak. Dengan bernyanyi seperti nyanyian balonku, itu kan nyanyian anak-anak, bisa di waktu senggang. Nah, yang kedua, bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Pola perkembangan bahasa anak. Nah, dari usia 0 sampai 12 bulan, tahapan perkembangan bahasa anak yang pertama dimulai dari si kecil baru lahir. Nah, yang hingga memasuki 12 bulan. Pada awalnya itu, si anak kecil ini hanya bisa merespon suara ibunya dan menunjukkan dengan memberikan ekspresi pada wajah ibunya ya. Nah, selanjutnya si kecil ini akan memulai respon dengan mengulang konsonan atau vokal yang memahami perintah itu untuk mampu mengetahui arah datangnya suara. Kayak semacam kita mengundang anak kecil, lalu anak itu akan mencari datang dari mana arah datangnya suara itu. Nah, ketika si kecil memasuki usia 10 sampai 16 bulan, maka anak kecil ini akan mulai mengucapkan beberapa kata seperti mama, makan, atau panggilan kepada orang sekitarnya gitu. Pada usia 1 sampai 2 tahun biasanya anak-anak itu memulai tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, selanjutnya akan mampu memahami kata-kata tunggal atau sederhana, serta mampu memproduksi kata-kata tersebut. Nah, biasanya anak kecil itu mulai bisa menunjukkan bagian-bagian tubuh. Biasanya kalau kita perhatikan ya, sering itu menunjuk bagian kayak mata, hidung, terus bagian telinga, mulut. Nah, terus beberapa ahli itu mengatakan bahwa ledakan bahasa si kecil pada usia 19 sampai 20 bulan. Nah, anak ini dapat mempelajari beberapa kata-kata baru dalam sehari. Biasanya anak
itu mengetahui kata-kata yang baru dalam sehari itu pasti mengetahui. Nah, dari usia 2-3 tahun, tahap perkembangan bahasa berikutnya adalah ketika anak sudah memasuki usia 24 bulan atau 22 tahun hingga usia 3 tahun. Nah, anak ini sudah mampu memahami kata-kata sederhana, mulai belajar memahami kalimat sederhana. Dari usia 3-4 tahun, nah si anak ini mulai memikirkan di lingkungan sekitarnya. Anak itu mulai bersosialisasi, dan hal ini itu bisa didukung oleh kemampuan bahasa si kecil yang sudah makin membaik, dan pemahaman kosakatanya juga semakin baik dari sebelumnya. Nah, dari usia 4-5 tahun, tahapan perkembangan anak usia ini memasuki tahapan akhir, yaitu pada usia ini anak itu sudah dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks atau kalimat yang jelas. Nah, anak ini bisa membedakan warna, terus bisa mulai untuk belajar bercerita. Nah, biasanya anak ini mulai mempertanyakan biasanya sering bertanya atau juga sering kepo gitu bahasa kitanya Maya. Sebagian kecil anak pada usia sampai 4-5 tahun ini sudah bisa memberikan opini terhadap suatu kejadian. Nah, faktor yang mempengaruhi kecerdasan bahasa remaja. Yang pertama itu umur seorang anak. Nah, ketika umur seorang anak itu bertambah, maka secara langsung pertumbuhan fisiknya itu akan bertambah ya. Kemudian pengalaman seorang anak juga akan bertambah meningkat. Kemampuan bahasa, terus kayak pengalamannya juga meningkat. Dan yang kedua, kondisi lingkungan. Nah, di lingkungan juga merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan itu bisa mempengaruhi faktor tumbuhnya seorang anak ya, cukup besar dalam kemampuan bahasanya itu di lingkungan. Yang ketiga, kecerdasan anak. Di dalam meniru lingkungan tentang suara atau tentang bunyi, maka seorang anak memerlukan kemampuan motorik yang sangat baik. Nah, kemampuan motorik seorang anak ini dapat berkolerasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Yang keempat, ada status sosial ekonomi keluarga, di mana sebuah keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik, maka akan mampu menyediakan situasi yang baik juga. Seperti beberapa anggota keluarganya itu bisa mengeleskan si anak, memberi pola makan yang baik, dan biasanya diberi asupan kayak vitamin gitu. Terus kondisi fisik. Kondisi fisik di sini dimaksud yaitu kondisi fisik kesehatan anak. Nah, seorang anak yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti tuli, bisu, dan gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Nah, di sini ada hambatan dalam mempelajari keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa dalam bahasa Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, keterampilan membaca, yang kedua, keterampilan menyimak, yang ketiga, keterampilan berbicara, dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Keterampilan membaca yaitu merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan. Permasalahannya itu biasanya malas, mengantuk,
lapar, sakit mata, dan masih banyak ya. Ini salah satu penghambatnya permasalahan. Nah, keterampilan menyimak. Biasanya menyimak itu menyimak suatu kejadian atau mendengarkan. Nah, permasalahannya itu yaitu kurangnya pemahaman. Yang kedua, bisa kurang konsentrasi juga bisa. Terus situasi dan kondisi yang tidak membaik, dan faktor pembicara yang kurang membaik bisa, dan sikap penyimak kita yang lagi nggak mood gitu. Yang ketiga, ada keterampilan berbicara. Nah, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan serta menyampaikan pikiran. Nah, permasalahan atau hambatan ketika berbicara yaitu kita kurang percaya diri, terus dengan pengetahuan bahasanya yang kurang, cara menyampaikannya atau menyajikannya juga kurang, dan biasanya kita kurang menguasai topik atau materi. Ini salah satu hambatan atau permasalahan ketika berbicara. Yang keempat yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi. Nah, pada permasalahan atau hambatan ketika menulis, biasanya kita itu yang pertama, aspek kebahasaan dalam menulis. Kita kurang bahasa dan kurang motivasi, kurangnya kreativitas, tidak ada ide, terus pengembangan pola paragraf juga. Itu salah satu permasalahan atau hambatan ketika kita menulis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.